Iya, pemirsa kalau kita lihat ternyata minatnya ini sangat tinggi ya untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya ingin mendaftar sebagai petugas oranye, pasukan oranye atau PPSU. Tapi ternyata bukan hanya petugas PPSU nih, karena kabarnya walaupun belum dibuka ya pemirsa, tapi kabarnya Pemprov Jakarta juga ini sedang menyiapkan mekanisme registrasi untuk petugas penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, termasuk posisi petugas PPSU dan juga pemadam kebakaran atau Damkar yang secara resminya namanya adalah Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat. Kalau PPSU kemarin sudah dibuka, ini yang Gulkarmat kira-kira kapan ya? Kira-kira kapan dan membludaknya pendaftaran seperti apa? Soalnya kalau kita berbicara mengenai pemadam kebakaran Gulkarmat, ini nih mereka kan salah satu profesi yang ada di hati masyarakat begitu ya. Betul. Dan ternyata saat ini kesempatan untuk bisa mendaftar menjadi Gulkarmat itu juga ternyata banyak ya diminati oleh masyarakat begitu. Nah, dan juga mekanismenya pemirsa saat ini kalau yang untuk petugas Gulkarmat ya masih digodok atau masih dirumuskan nih oleh Pemprov Jakarta sehingga untuk pembukaan lamaran bagi petugas Damkar atau Gulkarmat belum dibuka untuk masyarakat. Jadi ditunggu saja dulu terkait dengan info loker Gulkarmat ini yang belum dibuka karena selain PPSU memang Provinsi Damkar ini seperti Naila sampaikan tadi ya mungkin banyak mendapatkan apresiasi dari publik kalau mengalami ada kesulitan terkait dengan bukan hanya kebakaran saja ya, tapi ada berbagai kesulitan di lingkungan itu pasti langsung halo Damkar. Dari urusan api sampai urusan rumah tangga ya Marcel ya. Maksudnya urusan-urusan yang berkaitan dengan lingkup rumah tangga yang tidak bisa kita pecahkan sendiri begitu ya. Misalnya ada ular di atas plafon atau mungkin ada kucing yang tidak bisa keluar dari saluran. Hal-hal seperti itu yang menjadi juga tugasnya Damkar ya. Bahkan juga ini menjadi tumpuan masyarakat ya untuk hal-hal seperti itu. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung juga pernah nih mengeluarkan statement apa-apa Damkar, bahkan urusan cekcok rumah tangga pun panggil Damkar. Itu tadi ya yang sempat Naila sebutkan. Nah, jadi pemirsa memang selain sebagai petugas pemadaman api atau pemadam kebakaran, profesi penyelamatan ini yang sekarang jadi dekat di hati masyarakat. Sangat dekat di hati masyarakat. Kita akan sampaikan informasinya untuk Anda. Mungkin kita akan ingatkan sedikit kembali bagaimana tugas-tugas Damkar begitu ya. Ada juga yang waktu itu menolong anak balita yang sempat terjepit jarinya, kemudian mengeluarkan cincin dari jari jemari. Nah, seperti hal-hal kayak gitu kan ibaratnya kayak kita mau minta tolongnya kemana nih harusnya. Jadi akhirnya Damkar lah yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, pemirsa, kita juga mau tanya-tanya nih ya soal nantinya potensi pelamar kerja bagi petugas Gulkarmat yang sangat tinggi, di mana para petugas Damkar ini juga masih menjadi semacam suatu profesi yang digemari oleh masyarakat saat ini. Ada Pak Saipullah dari Kasih Pemberdayaan Masyarakat Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Selamat siang Pak Saipullah. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat, terima kasih atas waktunya Pak Saipullah. Ini sebetulnya kita kan berangkat dari kemarin fenomena membludaknya pelamar PPSU. Sekarang pertanyaannya, kalau untuk Gulkarmat ini lowongan kerjanya akan dibuka kapan Pak Saipullah? Iya, terkait dengan lowongan kerja memang Pak Gubernur sempat ya untuk menyampaikan bahwa adanya lowongan kerja di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta. Kembali memang Pemprov DKI Jakarta itu untuk petugas operasional pemadam kebakaran itu sangat-sangatlah kurang ya. Dari jumlah saat ini kurang lebih ya 3.800-an lah. Sedangkan idealnya itu perlunya sekitar 10.000, hampir 11.000-an. Nah, kembali untuk lowongan pekerjaan di Dinas Gulkarmat ini secara resmi belum ada pengumuman ya kan ya kapan dan di mana atau teknis pelaksanaan seperti apa. Jadi sampai saat ini ya kita masih menunggu arahan dari pimpinan ya terkait dengan kapan untuk lowongan kerja di Dinas Gulkarmat ini dibuka seperti itu. Namun kembali bahwa
antusias masyarakat untuk menjadi Iya. petugas pemadam kebakaran ya sangat-sangatlah tinggi ya. Ini dilihat dari media sosial yang kami miliki itu pun banyak yang menanyakan terkait dengan itu seperti itu. Jadi Oke. sampai saat ini belum ada penetapan kapan dibukanya kesempatan itu. Demikian ya. Oke, nah minat dan juga antusias dari masyarakat melamar menjadi petugas Gulkarmat masih sangat tinggi tadi kalau Pak Saifullah katakan. Tapi kalau Pak Saifullah bisa jelaskan juga, apa sih Pak suka dukanya menjadi petugas Gulkarmat? Iya, suka duka jadi petugas pemadam kebakaran itu sangat banyak sekali ya. Kayak kalau buat kami mungkin khususnya petugas damkar itu lebih banyak sukanya sih ya. Lebih sukanya diantaranya kita bisa membantu menolong warga masyarakat ya, yang tatkala mereka membutuhkan layanan kita. Kita pahami bahwa layanan kita itu melaksanakan upaya pemadaman kebakaran dan juga penyelamatan ya. Jadi tatkala mereka sedang mengalami suatu kesulitan, kita hadir membantu menolong untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi seperti itu. Nah, itu sukanya ya, jelas bahwa kerja kita itu sifatnya untuk membantu melayani masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan kita seperti itu. Ya kalau dukanya mungkin dengan permasalahan Kota Jakarta kami biasanya itu pada saat untuk menuju ke TKP itu terhambat dengan kemacetan, dengan parkiran di kanan kiri jalan gitu kan, sehingga bisa memperhambat tugas kita sampai di tempat kejadian. Sedangkan layanan kita kan dibutuhkan ketepatan gitu kan ya, sehingga layanan bisa segera untuk diterima oleh warga masyarakat. Seperti itu. Oke, itu suka dukanya ya. Tapi Pak Saifullah, kita penasaran nih, kira-kira ada nggak sih Pak tugas atau permintaan pertolongan yang cukup unik, paling unik dan paling aneh gitu dari pengalaman Pak Saifullah? Bisa diceritain Pak? Siap. Iya, sekarang ini layanan kita itu mungkin ya segala jenis bentuk kedaruratan kali ya, sampai sekecil apapun gitu. Nah, belum lama ini ada sepasang suami istri yang istrinya itu sedang hamil ya kan ya. Sedang hamil datang ke pos pemadam kebakaran, dia ngidamnya itu minta perutnya itu dielus oleh petugas pemadam kebakaran. Ini lucu kan ya. Jadi, di media sosial nih ya. Iya, diantar oleh suaminya datang ke pos pemadam kebakaran. Jadi si istrinya itu ngidam ingin perutnya itu dielus oleh petugas pemadam kebakaran seperti itu. Itu hal yang saat ini terjadi ya. Kalau kejadian lainnya ya banyak seperti contoh tadi untuk melepas cincin yang sulit dikeluarkan dari dari jari jemari. Kemudian juga penyelamatan dari hewan ya kan ya, ada ular, sarang tawon gitu kan ya. Termasuk misalkan orang terjebak di dalam lift dan sebagainya. Termasuk sering juga kita melaksanakan penyelamatan seperti ini. Jadi ada beberapa kasus kejadian yang obesitas warga masyarakat yang beratnya itu hampir mencapai 190 kiloan, dia sakit ya, dan posisinya itu ada di lantai 2. Dan ini sangat-sangat sulit untuk diturunkan, untuk evakuasi, untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, proses untuk menurunkan dari lantai 2-nya ini ya oleh petugas pemadam kebakaran ya. Jadi dia tidak bisa menggunakan tangga yang ada di sana, jadi kita mengevakuasinya dengan menggunakan tali temali, menggunakan tandu, kemudian diturunkan dengan menggunakan tali. Dan juga pernah juga ya ada yang obesitas pada suatu hari itu meninggal dunia ya, beratnya hampir 250 kilo waktu itu ya. Untuk proses pemakamannya itu dengan bantuan kita ya, dari mulai menurunkan jenazahnya itu dari lantai 2 juga waktu itu, sampai dengan proses penguburannya ya, karena menurunkan jenazah ke dalam kuburnya itu dengan berat seperti itu kesulitan. Nah, oleh tim-tim kita dengan menggunakan tripod ya, dengan menggunakan kerekan itu bisa kita bantu untuk melaksanakan
proses penguburan Ya. korban Jadi- warga masyarakat yang obesitas Baik. tersebut seperti itu. Baik, jadi tugasnya Gulkarmat ini macam-macam sekali ya, unik-unik, bahkan tadi ada yang sampai di luar nalar begitu ya, sampai ngidam aja harus pengen Iya. minta dielus sama petugas Gulkarmat. Nah, kalau Pak Saifullah, Iya, ini tapi soal edukasi Pak, kita berbicara soal edukasi nih berikutnya, apa sih yang seharusnya bisa menjadi wawasan begitu ya bagi masyarakat sebelum menghubungi damkar, pertolongan pertama, katakanlah misalnya ketika terjadi kebakaran atau ketika terjadi ada sesuatu hal yang berhubungan dengan penyelamatan begitu, apa yang harus dilakukan sebelum menghubungi Dinas Gulkarmat? Iya. Pada dasarnya kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini apapun yang dilaporkan ya, yang dilaporkan tatkala masyarakat meminta bantuan jenis apapun tuh untuk pemadaman kebakaran, penyelamatan tadi yang sifatnya sepele pun tatkala itu dilaporkan jelas kita akan melaksanakan tugas kita ya atau melayani masyarakat tersebut ya. Nah, tentunya ya buat kami sih tadi tidak memilih jenis layanan atau kejadiannya ya. Namun masyarakat ya tentunya kan kita sadari bahwa mereka melaporkan ke kita itu karena mereka tidak mampu ya. Mereka kesulitan, perlu bantuan seperti itu. Nah, makanya kami senantiasa hadir. Jadi komitmen kami ya apapun laporannya kami siap hadir ya. Nah, kembali buat masyarakat terkait dengan proses permohonan tadi itu ya untuk layanan ya untuk layanan pemadaman kebakaran, untuk layanan penyelamatan ya bisa menghubungi di nomor kedaruratan di DKI Jakarta dengan melalui nomor 112. Jadi biar masyarakat lebih cepat untuk menghubungi kami, silakan dengan menggunakan layanan panggilan kedaruratan di nomor 112. Nah, tadi kami katakan bahwa terkait dengan layanan kami ya kami tidak memilih-milih itu apapun bentuk permohonan dari warga masyarakat kami siap untuk menindaklanjutinya seperti itu. Oke, nah Pak Saifullah, sekali lagi ya walaupun soal lowongan kerja di Gulkarmat ini masih digodok oleh pemerintah, belum ada penetapan, tapi mungkin Pak untuk masyarakat yang memang sudah menunjukkan minatnya dengan tinggi, apa sih yang harus dipersiapkan secara fisik, secara wawasan, secara kognitif, itu apa saja Pak yang dibutuhkan oleh seorang petugas Gulkarmat? Iya. Di tahun 2024 kemarin kita melaksanakan juga untuk rekrutmen untuk petugas pemadam kebakaran sejumlah 215 petugas yang dijadikan menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil. Nah, persyaratannya apa saja? Tentunya yang pertama adalah standar ketinggian. Ya, tingginya itu minimal 165 cm ya, atau 165 cm. Kemudian juga tentunya sehat jasmani rohani, kemudian juga dan untuk pendidikan itu di tingkat SLTA ya, jadi setingkat SLTA dan sederajat ya. Kemudian juga untuk seleksi lainnya itu ada SKD namanya. Jadi untuk tes uji untuk kompetensi terkait dengan pengetahuan umum. Kemudian juga nanti selanjutnya tahap kedua ada SKB. SKB itu adalah terkait dengan pengujian yang berkaitan dengan pekerjaan ya atau petugas pemadam kebakaran. Jadi ilmu-ilmu kebakaran yang terkait dengan teori api, terkait dengan mobil-mobil gitu dan lain sebagainya. Termasuk ada tes fisik ya. Tes fisik di antaranya adalah untuk menguji daya tahannya ya. Ada uji lari 2,4 km. Kemudian juga ada rangkaian tes ya Pak ya yang harus dilewati, baik tes fisik maupun tes juga nantinya terkait uji untuk materi ya Pak ya, untuk menjadi petugas Gulkarmat itu tadi. Termasuk juga ada tes untuk berenang tuh, seperti itu. Oh iya, jadi rangkaian tes itu harus di browsing lebih jauh lagi ya oleh para calon pelamar nantinya ketika ingin mengikuti rangkaian tes untuk menjadi Gulkarmat. Terima kasih Pak Saifullah sudah bergabung bersama kami, berbagi cerita seputar
daftar tugas Gulkarmat dan juga tahapan sampai proses seleksinya. Salam sehat selalu Pak Saifullah dari Kasih Pemberdayaan Masyarakat Salam Dinas sehat. Gulkarmat DKI Jakarta. Jadi macam-macam ya Marcel tadi kalau kita dengar ceritanya. Seru-seru ya. Iya, asal jangan nanti kalau punya masalah pribadi mau curhat datangnya ke Gulkarmat, bukan itu salah. Bukan ya. itu ya.